Halo, selamat malam. Di sini saya Ananda ingin sharing mengenai cloud computing, sebuah teknologi yang sebenarnya nggak baru-baru banget. Tapi mungkin ini awal untuk belajar teknologi-teknologi yang lebih baru lainnya. Ini video seri, jadi videonya saya pecah menjadi beberapa yang membahas mengenai apa itu cloud computing, terus kelebihan, kekurangan, terus infrastruktur, arsitektur, model, kayak konsep, karakteristik dan sebagainya. Tapi sebelum menginjak ke sana, saya ingin membahas mengenai on-premise overview. Jadi sebelum kita tahu cloud computing, kita harus tahu mengenai on-premise, teknologi yang sudah dipakai sebelum adanya cloud computing. Di sini saya mau bahas mengenai apa itu on-premise, terus contoh, terus kelebihan dan kekurangan, sehingga dari kekurangan dari on-premise terciptalah sebuah teknologi baru yang bernama cloud computing dan virtualisasi. Jadi sebenarnya tahapnya itu ada 3 sih, dari on-premise, virtualisasi, dan cloud computing. Nanti saya akan bahas mengenai satu persatu. Apa itu on-premise? On-premise adalah sebuah perangkat lunak dan teknologinya yang terletak di perusahaan atau organisasi yang menaunginya. Ini contoh sederhananya kayak di sekolah ya. Itu kan ada PC rakitan ya. Nah, itu kan lokasinya ya di sekolah aja kan, nggak kemana-mana. Nah, itu bisa disebut dengan on-premise. Jadi lokasinya ya di situ aja, di perusahaan atau organisasi yang menaunginya. Terus kalau di perusahaan besar itu ya data centernya di gedung perusahaannya itu, nggak dari mana-mana. Terus apalagi ya, perusahaan, gedung pemerintahan juga, misal kalau ada data centernya itu bisa juga kan kalau letaknya di sana. Ini mengacunya on-premise itu kayak perangkatnya yang letaknya di gedung yang menaunginya gitu. Kalau softwarenya itu kan sebenarnya bisa di remote ya, misal di maintain jarak jauh, itu ada teknologinya tersendiri. Yang dia maksud on-premise di sini itu perangkatnya beserta komponen pendukungnya yang berada di gedung itu. Contoh modelnya yaitu PC komputer rakitan, penyimpanan data lokal, telepon service, dan komponen pendukung lainnya. Jadi ini kan kalau PC rakitan itu nggak bisa terhubung tanpa komponen pendukung ya kayak monitor, terus kabel dan sebagainya. Terus penyimpanannya, telepon service itu juga contoh dari on-premise dan komponen pendukung lainnya. Intinya dia letaknya di gedung yang menaunginya. Nggak kemana-mana sih. Bolehlah. Gambarnya. Nah ini sebuah rak-raknya. Ini kan isinya server ya, isinya data-data gitu. Nah letaknya ya di gedung yang menaunginya begitu. Terus keuntungannya yang pertama, dapat dijaga sendiri, data dijaga sendiri, maksudnya perangkat maintain sendiri. Jadi ini mencakup juga dari instalasi ya. Jadi dari awal install, terus di deploy aplikasi, terus sampai di maintain sendiri oleh engineer-nya gitu. Jadi istilah gampangnya kayak kamu punya barang dan barangmu dijaga sendiri sama jaga orang lain. Nah, tingkat keamanannya lebih aman mana itu? Nah, gitu. Tapi ini nggak menutup kemungkinan kalau sebenarnya cloud computing itu juga aman, karena semakin bertambahnya usia dari cloud computing juga teknologi keamanannya itu juga semakin mumpuni gitu.
dapat diakses kapanpun tanpa bandwidth tinggi. Jadi ini kan mengaksesnya lokal ya. Jadi ya kalau cloud computing itu kan modalnya jarak jauh. Nah itu ukuran bandwidthnya ya ada rentannya gitu, ada jarak yang bisa jadi, dan kebanyakan itu bandwidthnya bisa dihemat gitu, karena kan kalau lokal itu kebanyakan nggak pakai bandwidth ya, bahkan bisa tanpa koneksi internet. Terus kerugian yang pertama biaya. Ini mencakup biaya dari perangkat keras, dari engineer-nya sampai ke engineer dari masa install, deploy infra sampai masa maintain support. Nah itu biayanya butuh biaya yang besar dan butuh pertimbangan, apalagi ini kalau ada maintain tahunan dan ini dipakai untuk jangka waktu yang lama. SDM dan deploymentnya juga, terus bencana tak terduga. Ini misal ya ada gempa bumi di daerah dimana perusahaannya berada. Nah itu kan apalagi data-datanya cuma di situ ya. Nah itu akan sangat berbahaya kalau datanya hilang kan. Biasanya sangat rentan lah kalau datanya itu rusak, apalagi dia nggak di backup pun. Tapi kalau backupnya cuma di satu lokasi itu kan ya kayak percuma ya, punya backup tapi di lokasi yang sama di pas ada gempa bumi. Nah itu butuh pertimbangan. Nah kalau di cloud computing itu menjawab kerugian dari ini. Jadi dia servernya itu letaknya bisa di data center mana aja di luar negeri, dan dia bisa di set replika backupnya gitu. Jadi backupnya nggak cuma di satu tempat aja. Salah satu keuntungan dari cloud computing itu hanya dapat diakses di lokasi. Ini maksudnya yang perangkat kerasnya ya. Jadi semisal kita mau maintain hardware. Nah hardwarenya itu kan ada di lokasi itu ya. Nah kita pas contohnya kita pas liburan tuh, itu kan sangat susah ya, apalagi engineer-nya terbatas untuk menekan biaya, karena biaya dari on-premise itu kan mahal lah untuk menekan biaya. Dia engineer sedikit, kita liburan, padahal dia butuh maintenance. Nah susahnya itu on-premise, hardware-nya itu susah untuk di remote gitu sih. Dan masih banyak kerugian yang mungkin belum bisa ditulis di sini. Bisa ditulis di komentar sih, kita saling belajar, kita saling sharing. Mungkin saya ada yang kurang gitu. Nah sekian, nanti di chapter 2 saya mau bahas mengenai virtualisasi. Oke, selamat malam.